Pada masa itu tidak ada orang Aceh yang kawin dengan Melayu. Jadi mereka cukup berani berinteraksi dengan orang Aceh karena menganggap orang Aceh ini adalah orang yang kelasnya lebih daripada mereka. Nah, sebenarnya kalau kita mau menilik catatan sejarah, bahwa hubungan Aceh dan Malaysia ini bukanlah hubungan yang baru terjadi kemarin sore atau baru beberapa tahun terakhir. Tapi hubungan ini justru telah terbangun sejak Aceh masih berupa kerajaan. Jadi sejak Aceh berbentuk kerajaan itu, hubungan antara orang Aceh dengan tanah Melayu, dengan Malaysia itu sudah terbangun sejak dulu. Kalau kita mau lihat misalnya catatan Profesor Osman Yatim, sejarawan dari Malaysia, beliau mengatakan bahwa beliau membagi 4 fase kedatangan orang Aceh ke Malaysia. Pertama adalah fase ketika pada zaman kejayaan kerajaan dahulu, orang-orang Aceh banyak yang datang ke Malaysia dalam rangka menjalankan perdagangan atau urusan yang lain, perdagangan, kemudian juga penyebaran ilmu pengetahuan. Kita tahu kalau kita mau lihat catatan sejarah misalnya ditulis oleh Pak Ali Semi bahwa Aceh ini pernah menjadi pusat perdagangan dan juga pusat peradaban di Asia Tenggara dahulu. Nah, ini hubungan yang terbangun. Fase yang kedua adalah orang-orang Aceh yang datang dalam rangka membebaskan, membantu Sultan-Sultan Melayu membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan Portugis terutama. Katakanlah orang Aceh datang ke, kalau yang pertama itu hubungan perdagangan tadi, orang Aceh lebih banyak datang ke Kedah, ke Langkawi, ke Perlis misalnya. Tetapi pada fase yang kedua ini orang Aceh lebih banyak datang untuk membantu sultan-sultan di Pahang, Johor. Lalu kemudian fase yang ketiga adalah fase penyerangan. Orang Aceh, kerajaan Aceh mengirimkan balapan tentara untuk mengusir Portugis dari kawasan Selat Malaka dan sekitarnya. Ini fase yang dibangun oleh Osman Yatim. Lalu yang keempat adalah ketika sudah masuk orang-orang Eropa ke Aceh, ternyata ada juga orang-orang Aceh yang menurut catatan Osman Yatim yang dibawa sebagai tenaga kerja oleh orang-orang Eropa ke Malaysia. Tetapi kesempatan ini kita tidak akan membahas 4 fase sejarah itu. Kita akan melihat fase yang lebih kemudian adalah fase yang 4 fase itu sudah terlewati semuanya. Kita akan melihat sekarang fase orang-orang Aceh yang keturunannya yang hari ini bermastautin, kata orang Malaysia, bermukim, bertempat tinggal di sana. Yaitu ketika Belanda menyerang Aceh. Kalau kita lihat catatan sejarah, Belanda menyerang Aceh itu, ultimatum perangnya itu 26 Maret 1873. Lalu kemudian orang-orang Aceh ternyata Belanda tidak hanya menyerang perlawanan orang Aceh ternyata digerakkan juga oleh tengku, oleh ulama, dan basisnya adalah pesantren Dayah. Karena itu kemudian ketika Belanda dalam proses kemudian mengetahui bahwa ternyata basis perlawanan rakyat ada di Dayah, digerakkan oleh ulama, maka Dayah diserang, dibakar, ulama-ulamanya dibunuh. Maka timbullah kemudian kesepakatan antara para ulama Aceh ini, tidak boleh semua ulama itu ikut dalam berperang dan syahid di medan perang. Harus ada yang menyelamatkan umat. Mesti ada. Itu kesepakatan ditepuh oleh para ulama. Maka bergeraklah, bermigrasilah sebagian ulama ke Malaysia. Nah, dimulai dengan Tengku Arsyad. Tengku Arsyad itu adalah orang dari daerah Kembang Tanjung. Makanya di Kembang Tanjung itu ada, kalau mereka mengenal Tengku Dian. Itulah dia Tengku Muhammad Arsyad ini. Beliau datang kemudian ke Malaysia membawa serta murid-muridnya, beberapa yang mau ikut ke sana. Lalu sampai di sana mereka kemudian tiba di Malaysia. Lalu kemudian mereka bergerak secara perlahan sampai kemudian mereka tiba di Kedah. Nah, perjalanan ke Malaysia ini tentu melalui jalur
laut. Kalau kita lihat catatan orang keturunan Aceh di sana, Abdullah Hussein misalnya, beliau bilang bahwa kalau misalnya mereka datang bisa jadi dari perairan Aceh ke Malaysia, mereka menanda ada satu Tun Perak namanya. Di kawasan Tun Perak itu ada satu pulau batu karang. Kalau misalnya mereka pulau itu sebagai penanda, batu karang di Tun Perak itu sebagai penanda. Kalau orang Aceh misalnya dalam pelayaran sudah melewati batu karang itu di sisi kiri, berarti itu mereka akan sampai di Kedah. Tapi kalau misalnya nanti batu karang itu tertinggal di sisi kanan mereka, berarti mereka akan sampai ke Langkawi dan sebagainya. Nah, saya ingin melanjutkan bahwa bagaimana kemudian ketika orang-orang Aceh ini tentu setelah di Malaysia, pendaratan orang Malaysia ada di beberapa titik di Malaysia, di Pulau Pinang juga ada, maka di sana ada namanya Pantai Aceh. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang di Malaysia hari ini yang ada kata Aceh di ujungnya, diberikan nama. Di Perak juga ada Aceh. Nah, lalu kemudian dalam prosesnya mereka bergerak, tentu tidak secara langsung ya, tetapi ada persinggahan sampai kemudian mereka tiba di kawasan Kedah. Nah, kemudian di sana mereka menemukan satu perkampungan yang penduduknya sangat sedikit. Lalu kemudian kampung itu kalau orang Aceh bilang dipuga kembali, dibuka kembali, dan kemudian kampung itu kemudian secara dominan dihuni oleh para pendatang dari Aceh. Maka kemudian kampung itu sampai hari ini disebut dengan Kampung Aceh. Dia ada di Yan, sekarang Kedah di Malaysia. Nah, sejak awal kedatangan kemudian di sini lalu kemudian mereka Tengku Arsyad kemudian membangun tempat pengajian yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya yang datang dari Aceh, yang kemudian juga diikuti oleh orang-orang Melayu yang dari Malaysia ikut belajar dan sebagainya. Lalu kemudian para pendatang ini yang bersama Tengku Arsyad ini ada yang kemudian menetap terus di sana sampai meninggal di sana. Kemudian ada yang kemudian ulang-alik kalau orang Malaysia bilang, bolak-balik dia, pulang ke negerinya sebentar kemudian balik lagi. Ada yang kemudian setelah datang balik lagi ke Aceh dan tidak kembali lagi. Nah, macam-macam model. Lalu kemudian yang tinggal di sana kemudian kawin sesama mereka, sesama orang Aceh. Pada masa itu tidak ada orang Aceh yang kawin dengan Melayu. Mereka kawin sesama mereka sendiri. Bahkan sampai 1-2 generasi mereka masih kawin sesama mereka sendiri. Lalu kemudian mereka membangun pengajian-pengajian, ya. Lalu kemudian sampai kampung itu sudah sangat terkenal dengan Kampung Aceh. Dan orang-orang Melayu waktu itu segan masuk ke kampung itu. Saya awal-awalnya membayangkan misalnya orang-orang Melayu dalam gambaran film P. Ramlee yang digambarkan sebagai pemalas, yang digambarkan pakai kain sarung, itu adalah sesuatu yang sangat didramatisir oleh P. Ramlee. Tetapi menurut cerita orang-orang di sana, orang-orang tua kita di Kampung Aceh itu, begitulah kira-kira orang Melayu dulu. Nah, jadi mereka cukup berani berinteraksi dengan orang Aceh karena menganggap orang Aceh ini adalah orang yang kelasnya lebih daripada mereka. Mereka punya pengetahuan agama yang cukup dan sebagainya. Lalu kemudian rombongan dari Tengku Arsyad kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang lain, termasuklah kemudian datang ke Kampung Aceh itu Syekh Omar. Syekh Omar kemudian datang ke sana, lalu kemudian diikuti oleh 4 orang anak laki-laki beliau. Itulah Tengku Hasballah, yang kita kenal sekarang Tengku Hasballah Indapuri, kemudian Tengku Abdullah, kemudian Tengku Abdul Hamid, dan Tengku Madahan. 4 orang anak laki-laki beliau belajar di sana di Yan. Itu sebabnya kemudian Syekh Omar ketika kembali ke Aceh dikenal dengan Tengku atau Syekh Umar Dian. Itulah yang kemudian dilakapkan kepada nama pesantren di salah satu pondok pesantren di Indrapuri, pesantren modern Tengku Cik Umar Dian. Itu adalah lakap. Dian itu adalah nama perkampungan Aceh di Yan sana. Yan itu kira-kira mungkin kalau sekarang
semacam kemukiman begitu ya. Jadi kampung Acehnya ada di sana. Lalu kemudian 4 orang ini belajar di sana sampai kemudian datang belajar bersama-sama Dian juga adalah Tengku Hasan Krungkali. Mereka juga belajar bersama-sama bersama dengan Syekh Umar. Lalu kemudian Syekh Umar mengajak serta 4 orang putra beliau ini bersama dengan Tengku Hasan Krungkali mendalami lagi ilmu agama, belajar lagi ke Mekah. Nah, jadi titiknya dari Yan. Makanya Tengku Krungkali pun ada orang yang menyebut nama Tengku Krungkali dengan Tengku Dian. Nah, ada karena lakap Dian tadi. Nah, lalu kemudian setelah mereka belajar sekian lama di Mekah, pulang lagi kemari, Tengku Madahan kemudian tidak pulang. Tengku Madahan itu putra bungsu daripada Syekh Umar. Yang kembali ke Aceh adalah Tengku Hasballah dan Tengku Hasan Krungkali tentu kembali ke Aceh. Tengku Hasballah kembali ke Aceh. Kemudian Tengku Abdullah kembali ke Aceh. Nah, Tengku Abdullah yang kemudian kita kenal kemudian sekarang dengan Abu Lam'u mungkin ya. Ya, jadi Tengku Abdullah dikenal dengan Tengku Anak Bate. Abu Lam'u itu yang di sini itu Tengku Abdul Hamid kalau saya tak silap. Nah, jadi seperti itu. Dan sementara awalnya Tengku Madahan dengan Tengku Abdul Hamid tetap di sana, tetap di Yan bersama dengan ayahnya Syekh Umar tidak kembali. 2 orang ini kembali. Lalu mereka membangun tempat pengajian yang hebat. Setelah dibangun kemudian setelah mulai pengajian, Tengku Abdul Hamid kembali, tinggallah Tengku Madahan di sana. Makanya Tengku Madahan kalau di kampung Aceh itu dikenal dengan Abu Lam'u. Jadi Tengku Lam'u di sini berbeda dengan Tengku Lam'u di sana. Tengku Lam'u Dian itu merujuk kepada Tengku Madahan. Sementara Tengku Lam'u di sini merujuk kepada Tengku Abdul Hamid. Jadi seperti abang beliau. Lalu Tengku Madahan ini kemudian setelah dalam proses di sana ada lembaga pendidikan Islam semacam dayah, datanglah ulama-ulama lain dari Aceh. Datang. Jadi dari berbagai daerah dari dasar untuk mengajar di sana. Yang diajar siapa? Yang diajar adalah putra-putri Aceh yang datang dari awal keturunan-keturunan mereka, lalu kemudian yang juga datang kemudian. Lalu kemudian pesantren itu juga sudah mulai didatangi oleh orang-orang Melayu sekitar. Dan kemudian Tengku Madahan ini ternyata dikenal sebagai seorang ahli ilmu tajwid. Maka kemudian anak Sultan Kedah juga belajar kepada Tengku Madahan waktu itu. Nah, jadi ini sehingga pengaruh Aceh dengan Islamnya begitu luar biasa di kampung Aceh itu sehingga orang Aceh ini menjadi orang-orang yang sangat disegani di sana. Nah, maka itu tidak berani orang dari luar itu yang berani masuk ke kampung Aceh. Di samping itu orang-orang Aceh ini karena mereka punya kemampuan ilmu agama yang bagus, mereka unggul di sekolah-sekolah. Dan juga mereka ternyata di pesantren itu diajarkan disiplin. Sehingga anak-anak Aceh ini itu punya prestasi belajar yang hebat. Jadi mereka didoktrin supaya anak Aceh itu harus selalu menjadi the first class. Tidak boleh kalah dengan anak-anak Melayu, tidak boleh kalah dengan anak-anak manapun. Jadi kalau mereka ke sekolah, misalnya dalam satu kelas itu ada 5 orang anak Aceh dalam satu kelas di sekolah Melayu, maka ranking 1 sampai ranking 5 harus anak Aceh. Bagaimana kalau misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 anak Aceh, lalu ranking 4 anak Melayu? Maka 2 orang ini, karena ranking 4 sudah berhasil dilompati oleh Melayu, 2 orang ini dalam periode tertentu tidak boleh pulang ke rumah. Mereka harus tidur di Menasah. Di sana. Mereka harus tidur di Menasah. Untuk apa? Ketika mereka tidur di Menasah kan tidak nyaman tidurnya. Sebagai bantal dulu orang Aceh itu ada namanya buah kelapa yang kering. Orang Aceh menyebutnya boh luping, ya kan? Kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi tipis, itu ada di bantal. Lalu kemudian setiap saat pada jam-jam belajar masyarakat itu datang, terutama Tengku Menasah membangunkan mereka belajar. Sampai kemudian prestasi belajar mereka bagus, mereka bisa berprestasi lagi, mereka boleh pulang lagi ke rumah. Sehingga anak-anak Aceh ini banyak sekali melahirkan para ilmuwan Malaysia
Sumbernya itu dari pendidikan yang seperti itu di kampung Aceh itu. Lahirlah tokoh-tokoh semacam Tan Sri Sanusi Junaid dari seperti itu. Yang generasi kemudian lahirlah kemudian Hanafiah Hussein, ya tokoh-tokoh bahkan geologis Melayu. Kalau Hanafiah Hussein itu dikenal sebagai akuntan. Ya, jadi seperti itu. Nah lalu kemudian saya ingin cerita sedikit kembali tentang Syekh Madhan ini. Beliau sampai meninggalnya di kampung Aceh. Nah lalu kemudian Syekh Umar juga meninggal di kampung Aceh. Abang beliau, abang Syekh Madhan, Tengku Hasbalah, suatu ketika di akhir hidup beliau sakit di sini di Aceh, lalu kemudian berobat ke Penang, lalu kemudian meninggal di sana dan tidak dikembalikan ke Aceh. Maka kalau kita ke kampung Aceh itu ada 3 kuburan ulama Aceh di sana yang sangat dihormati, yaitu kuburan Syekh Umar, kuburan Tengku Hasbalah Indrapuri, dan adik beliau Tengku Madhan yang disebut dengan Abu Lam'u. Nah, jadi seperti itu kira-kira perjalanan. Dan di sana kemudian aktivitas mereka ternyata karena memang datangnya niatnya adalah menyelamatkan umat dan juga membantu perjuangan orang Aceh, mereka juga mendirikan kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok keagamaan. Mereka menghidupkan Dalail Khairat di Menasah. Mereka membuat Menasah, kalau kita di sana pergi ke sana sekarang ada disebut dengan Menasah Aceh. Sampai sekarang masih ada di kampung Aceh. Mereka mendirikan Menasah dan mereka membaca Dalail Khairat setiap malam Jumat. Setelah membaca Dalail Khairat atau pada malam Jumat itu mereka datang, mereka juga mengumpulkan uang seikhlasnya. Dikumpulkan setiap malam Jumat, dikumpulkan. Sementara kaum perempuan itu mengumpulkan apa yang disebut dengan breh serigam. Segenggam beras mereka taruhkan di depan pintu, lalu secara berkala akan ada petugas yang mengutip beras itu. Nah, beras itu yang kemudian dikumpulkan, kemudian nanti diuangkan bersama dengan beras Dalail Khairat itu yang kemudian dikirim ke Penang. Untuk apa? Untuk membeli senjata. Membeli senjatanya ke siapa? Ke Inggris. Jadi orang Aceh membeli senjata kepada Inggris, dikirim ke Aceh, senjata itu digunakan untuk melawan Belanda. Sampai itu masih dalam periode di sini masih dalam kecamuk perang. Di sini masih kecamuk perang antara Aceh dengan Belanda. Sampai kemudian datang Tengku dari Lamno yang anak beliau pengacara dari Jakarta. Ayah Tengku Nasrullah, ayah Tengku Nasrullah ke sana. Ayah Tengku Nasrullah ini ingin belajar sebetulnya ke India. Kita tahu India waktu itu sebenarnya mungkin ke Pakistan, tapi India kan belum terbelah waktu itu, masih apa? Orang ingin datang ke India, jadi singgah di sana. Kemudian beliau melihat apa yang dilakukan oleh orang Aceh sana, lalu beliau menasihati, sudah cukup seperti ini katanya, kata beliau ini. Kita beli senjata dari Inggris untuk menyerang Belanda. Tentu kualitas senjata yang dikasih itu kualitas yang tidak bagus. Inggris kan berkawan dengan Belanda. Kira-kira bahasanya seperti itu. Lalu beliau menanamkan penyadaran kepada masyarakat Aceh di sana. Tidak harus lagi berjuang dengan cara mengirim senjata seperti itu, tapi berjuanglah dengan cara yang lain, yaitu melalui pendidikan. Maka bikinlah pondok pesantren yang tadi dibangun oleh Tengku Madhan dan abangnya Tengku Abdul Hamid di sana. Sekarang ini hanya tinggal satu Maktab Mahmud namanya. Maktab Mahmud itu sekarang sudah dikelola oleh orang Melayu. Kita tahu nanti dalam perkembangan kemudian orang-orang di kampung Aceh ini beranak pinak berkembang, kemudian mereka tentu dalam proses kemudian mereka butuh kepada akses pendidikan yang lebih bagus, mereka butuh kepada akses pekerjaan yang lebih bagus, mereka meninggalkan kampung halaman. Makanya orang Aceh yang sekarang ada di Yan itu sudah dalam jumlah yang sangat sedikit dan orang-orang tua, orang sudah pensiun dan sebagainya. Kalaupun anak muda bisa dihitung lah 1-2. Saya waktu saya ke sana itu melakukan riset tidak sampai 100
200 orang lagi mungkin orang Aceh di sana.